Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 1975, durian-durian mulai berguguran di kebun M. Arufin dan Wahid. Sore itu, angin kencang baru saja menerpa kebun durian mereka, membuat buah-buah durian jatuh dengan mudah tanpa harus menunggu secara alami. Kedua sahabat itu merasa senang dan tertawa karena banyak durian yang berhasil mereka kumpulkan. M. Arufin segera mendekati durian yang terjatuh, sementara Wahid tidak mau kalah dengan mengambil karung goni untuk mengumpulkan buah-buahan yang menggelinding menuju sungai. Mereka berdua tertawa bahagia sambil menghitung jumlah durian yang telah mereka kumpulkan. Menjelang maghrib, mereka akhirnya beranjak, berlari menyusuri sawah yang menjadi batas antara kebun durian dan kampung. Karung berisi durian milik Wahid disandarkan di dinding dapur, dan ia pun duduk di kursi bambu di sebelahnya. Perlahan, terdengar suara berlari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka dan muncul wajah Salma, sepupu Wahid yang baru berusia 12 tahun. Nafasnya yang terengah-engah menunjukkan kegawatannya, seolah-olah ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera kembali ke rumah karena ibunya sakit. Tanpa menunggu lagi, Wahid langsung berlari keluar dapur mengikuti Salma yang lebih cepat darinya. Di rumah Salma, sudah ada beberapa orang berkumpul di ruang tengah. Di tengah kerumunan tersebut, terlihat seorang wanita yang sedang tidur. Wahid segera bergabung dan melihat bibinya, Aisyah, tengah terbaring terlentang dengan mata yang menatap langit-langit. Tubuhnya tertutup kain jarik dari dada hingga mata kaki, menyerupai kain yang biasa digunakan untuk menutupi jenazah. Perut Aisyah tampak mengembung besar, seperti wanita hamil tua. Wahid memang mengetahui bahwa Aisyah telah sakit sejak 2 bulan lalu. Namun, setelah baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari sebelumnya, ia belum sempat melihat adik ibunya itu. Wahid bertanya kepada pamannya di tengah kerumunan, mengungkapkan keheranannya atas kondisi Aisyah. Pamannya menjawab dengan suara lirih bahwa Aisyah terkena sihir. Kejutan melanda Wahid ketika melihat gerakan napas halus di dada Aisyah. Ia mendesak pamannya untuk mengungkap siapa yang mengirim sihir tersebut. Namun sebelum pamannya bisa menjawab, Pak Di Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah dan menyatakan bahwa mereka telah bertanya kepada orang yang paham, dan ternyata M. Arufin yang bertanggung jawab. Setelah mendengar cerita Pak Di Basri, terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Wahid segera masuk dan melihat Aisyah berteriak dengan posisi tidurnya yang semakin tak menentu. Tubuhnya kejang-kejang, dan kain jarik di bawah perutnya basah dengan air berwarna putih keruh yang mengalir dari daerah selangkangan, menyerupai tumpahan air cucian beras. Jeritan Aisyah semakin keras sebelum tubuhnya akhirnya lemas dan mati malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah Aisyah dikafani, ia memperhatikan wajah bibinya yang tampak lega dan sedikit tersenyum, berbeda jauh dari saat-saat sebelum kematian. Ingatan tentang kata-kata orang tua mengenai mereka yang meninggal karena santet, yang wajahnya terlihat lebih bersih setelah wafat, sempat menjalar dalam pikirannya. Rasa emosi semakin bertambah karena sejak pemakaman hingga pengajian, ia tidak melihat M. Arufin sama sekali, padahal rumah M. Arufin tidak terlalu jauh dan ia juga mengenal Aisyah. 7 hari setelah kematian Aisyah, Wahid mencoba mencari M. Arufin. Ketika mendatangi rumah temannya itu dan mengetuk pintu, Betty, istri M. Arufin, memberitahunya bahwa M. Arufin telah keluar kota selama 2 hari terakhir. Tidak putus asa, Wahid terus mencari keberadaan M. Arufin. Setelah 2 hari berkeliling, akhirnya ia menemukan M. Arufin sedang duduk bersama seorang tukang ojek di pangkalan. Dengan menahan ekspresi emosinya, Wahid mendekati M. Arufin dan menyapa dengan senyum tipis, menyampaikan bahwa ia memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan. M. Arufin, setelah menyeruput kopi di depannya dan meludah 2 kali ke arah kiri, akhirnya berdiri dan mengikuti Wahid, siap untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh sahabat lamanya tersebut. Tak jauh dari pangkalan ojek, terdapat sebuah warung bakso yang tampak sepi, pintunya terkunci rapat.
Wahid, yang tampaknya dipenuhi rasa gelisah, mengajak M. Arufin untuk duduk di sana. Dengan tatapan tajam, Wahid mulai mengungkapkan apa yang sudah lama mengganjal di hatinya. Baginya, M. Arufin bukan sekadar teman, dia sudah dianggap seperti keluarga. Namun, ada rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam ketika Wahid memikirkan dugaan bahwa M. Arufin mungkin telah melakukan sesuatu yang begitu keji. M. Arufin merasa tersinggung oleh tuduhan yang dilemparkan kepadanya, segera berdiri dengan kemarahan yang tak kalah besar. Tuduhan Wahid bahwa Bibi Aisyah telah terkena santet dan bahwa M. Arufin adalah pelakunya membuat suasana semakin panas. Wahid mengungkapkan bahwa Pak D. Basri, yang dikenal sebagai orang pintar, telah mengatakan bahwa M. Arufin terlibat dalam malapetaka yang menimpa Bibi Aisyah. Cerita itu diperkuat oleh pengakuan Wahid yang pernah memergoki M. Arufin telanjang di malam hari, yang bagi Wahid menjadi bukti yang sulit untuk diabaikan. Namun, M. Arufin dengan tegas menyangkal semua tuduhan itu. Dia merasa tersakiti, bukan hanya oleh tuduhan Wahid, tetapi juga oleh kepercayaan Wahid pada Pak D. Basri. Dengan hati yang terbakar amarah, M. Arufin memilih untuk pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Wahid yang masih bergulat dengan perasaannya di warung bakso yang sepi itu. Hanya bayangan punggung M. Arufin yang semakin menjauh menjadi saksi bisu dari perpecahan yang kini menganga di antara mereka. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Wahid merasa gelisah. Ada penyesalan yang merayap dalam benaknya karena telah membiarkan tuduhan Pak D. Basri keluar dari mulutnya di hadapan M. Arufin. Namun, batinnya juga bingung, terombang-ambing antara percaya pada temannya atau pada Pak D. yang dihormatinya. Seusai Isya, Wahid memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak D. Basri. Di malam yang gelap, tanpa adanya aliran listrik di kampung itu, Wahid hanya ditemani oleh obor yang berayun-ayun di tangannya, menerangi langkah kakinya yang mantap menuju rumah sang Pak D. Saat jarak antara Wahid dan rumah Pak D. Basri hanya sekitar 50 meter, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ada bola cahaya berwarna merah yang melayang pelan di udara. Cahayanya bukan jingga seperti api biasanya, melainkan merah menyala, seperti bara yang dipenuhi amarah. Bola itu perlahan menukik dan jatuh ke dekat rumah Pak D. Basri. Sadar akan apa yang baru saja dilihatnya, Wahid bergegas berlari ke arah jatuhnya bola api itu. Dengan langkah cepat, Wahid melompati pagar kayu di belakang rumah Pak D. Basri, matanya mencari-cari di sekitar, dan samar-samar ia melihat sosok yang berdiri di sana. Obor yang dibawanya diletakkan di dekat pagar, sementara langkah-langkahnya bergerak hati-hati, mengitari pinggiran pagar untuk melihat sosok tersebut lebih jelas. Semakin dekat, Wahid mulai bisa mengidentifikasi sosok tersebut. Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus, rambutnya panjang dan acak-acakan. Sosok itu tampak mengerang beberapa kali, tangannya meraba-raba punggung rumah Pak D. Basri, seolah mencari celah untuk masuk ke dalam. Ketika Wahid meneriakkan protesnya, sosok itu menoleh dengan cepat, mulutnya bergerak seperti sedang merapalkan mantra yang tak bisa dimengerti. Wajah makhluk itu membuat Wahid terpaku, tak bisa bergerak. Matanya yang besar dan hitam melotot dengan kemarahan, wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar, mulutnya lebar dan hidungnya terus mengeluarkan lendir. Perlahan, makhluk itu mendekat dengan langkah yang berat, dan Wahid bisa merasakan aroma tanah bercampur bunga busuk yang mulai menguasai udara di sekitarnya. Wahid hampir kehilangan nyali, tangannya gemetar saat mencoba mencari sesuatu di tanah untuk dijadikan senjata. Langkah makhluk itu semakin dekat, membuat Wahid semakin terhimpit oleh rasa takut. Namun, tiba-tiba pintu belakang rumah Pak D. Basri terbuka, suara pintu itu memecah keheningan yang mencekam. Wahid menoleh dan melihat Pak D. Basri bersama istrinya, Rosma, keluar karena mendengar suara teriakannya. Saat Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut, sosok mengerikan itu telah menghilang tanpa jejak. Peristiwa malam itu membuat Pak D. Basri semakin waspada. Dia memilih untuk tidak tidur malam dan kadang baru berani memejamkan mata menjelang pagi. Pak D. Basri yakin bahwa ada seseorang yang mencoba mencelakainya dengan ilmu sihir atau santet.
Keesokan harinya, dia sempat merenung dan bertanya-tanya siapa yang mungkin menyimpan dendam kepadanya. Wahid hanya bisa memberikan jawaban yang tidak pasti, namun firasatnya mengatakan bahwa mungkin pelaku adalah orang yang sama dengan yang mencelakai Bibi Aisyah. Pak D. Basri, dengan rasa gelisah yang terus menghantuinya, merasa bahwa ancaman ini harus segera dihadapi. Wahid menyetujui pendapat itu. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, Wahid cepat-cepat menyelesaikan salatnya, lalu dengan obor di tangan, dia bergegas menuju masjid. Malam itu, dia sudah berjanji untuk bertemu dengan dua temannya, Hasan dan Salam, di gudang masjid. Di dalam ruang yang gelap itu, hanya diterangi cahaya redup dari obor, Wahid menemukan kedua temannya sudah menunggu. Mereka duduk di atas tumpukan kayu sisa pembangunan masjid, dengan gorengan singkong dan 3 gelas kopi yang telah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja. Wahid, setelah meneguk kopi untuk menenangkan pikirannya, mulai menceritakan semua yang terjadi, dari kejadian yang menimpa Bibi Aisyah hingga pengalaman mencekam di rumah Pak D. Basri. Hasan dan Salam mendengarkan dengan penuh perhatian, sorot mata mereka menunjukkan campuran keprihatinan dan ketakutan. Salam, dengan suara yang dipenuhi rasa was-was, menyatakan bahwa dia sudah lama mendengar tentang ilmu yang dipelajari oleh M. Arufin. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa ibunya masih buta hingga saat ini, akibat dari sesuatu yang pernah dilakukan oleh M. Arufin. Salam mulai menceritakan sebuah peristiwa yang menimpa ibunya setahun yang lalu. Pada siang itu, ibunya, Wati, sedang berjalan pulang setelah seharian bekerja di sawah. Langit yang mendung membuat langkahnya semakin cepat, seolah ingin berlomba dengan hujan yang sebentar lagi turun. Ketika tiba di pertigaan jalan kampung, tanpa diduga M. Arufin muncul dengan sepeda pancalnya yang melaju kencang, hampir saja menabraknya. Dengan refleks yang cepat, Wati berhasil menghindar, meskipun harus terjatuh terduduk di tanah. Kejadian itu segera menarik perhatian warga sekitar yang bergegas menolong Wati. Mereka juga ikut mengutuk M. Arufin, yang justru bersikap tak acuh, tetap melaju dengan sepedanya, bahkan sempat meludah sebelum menghilang di kejauhan. Tidak ada tanda-tanda penyesalan di wajah M. Arufin, hanya sikap dingin yang membangkitkan kemarahan di hati orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. 4 hari kemudian, di waktu subuh, Salam terbangun oleh suara teriakan ibunya. Ia segera berlari ke kamar Wati dan menemukan ibunya dalam keadaan panik, berusaha membuka kelopak matanya dengan tangan gemetar. Pandangan Wati tampak hampa, matanya tidak dapat menangkap apapun, termasuk sosok Salam yang berdiri tepat di hadapannya. Sejak saat itu, Wati menjadi buta, dan Salam tak tahu harus berbuat apa. Dia sempat membawa ibunya ke puskesmas, tetapi Pak Mantri tidak menemukan hal yang aneh, hanya menyebut bahwa kebutaan tersebut mungkin disebabkan oleh penyakit gula yang diderita Wati. Namun, Salam menceritakan kepada Wahid dan Hasan bahwa sebelum mengalami kebutaan, ibunya sempat bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Wati didatangi oleh seekor monyet besar yang melompat dan mencakar wajahnya. Wajah monyet itu, dalam mimpi Wati, sangat mirip dengan M. Arufin, dan hal itu membuat Salam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kejadian itu, Salam pernah berusaha menemui M. Arufin untuk meminta maaf dan mencari solusi. M. Arufin mengatakan bahwa hanya melalui sihir atau teluh kebutaan Wati bisa disembuhkan. Namun, M. Arufin dengan tegas menyangkal telah mengirimkan sihir apapun kepada Wati, dan setiap kali Salam mencoba menemuinya lagi, M. Arufin selalu menghilang entah kemana, seakan-akan menghindari pertemuan tersebut. Wahid yang mendengarkan cerita Salam hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya, bingung bagaimana cara menghadapi masalah ini. Malam itu, tidak ada keputusan yang diambil, hanya cerita-cerita tentang korban-korban lain yang konon juga menjadi sasaran M. Arufin. Beberapa hari setelah pertemuan di masjid, istri Pak D. Basri, Rosma, tiba-tiba jatuh sakit. Pada awalnya, penyakitnya hanya terlihat seperti demam biasa, tetapi perlahan-lahan kondisinya semakin memburuk. Mantri di puskesmas tidak menemukan penyebab pasti, hanya menyimpulkan bahwa Rosma mungkin terlalu lelah bekerja di sawah.
Kondisinya semakin parah, Rosma tidak mau makan, hanya berbaring lemah di atas dipan rumahnya, dan setiap makanan yang dipaksakan padanya selalu dimuntahkan. Wahid, yang sudah lama dekat dengan keluarga Basri, sering datang membantu merawat Rosma. Pada malam ke-9 setelah Rosma mulai sakit, Wahid memutuskan untuk menginap di rumah Basri. Selain Wahid, ada juga Seger, anak pertama Basri, dan Rosita, anak keduanya, yang turut menjaga. Malam itu, ketika semua sudah terlelap, Rosita tiba-tiba terbangun oleh sentuhan lembut di pundaknya. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia melihat ibunya duduk di pinggir dipan, menyenggol pundaknya dengan kaki yang kurus dan lemah. Rosita terbangun sepenuhnya, menyadari bahwa ibunya merasa sangat lapar. Dengan segera, ia menuju dapur untuk mencari makanan, namun sayang, tidak ada tempe atau bahan makanan lain yang tersisa. Malam sudah larut, menunjukkan pukul 11, tetapi Rosita tidak punya pilihan lain selain keluar rumah dan mencari tetangga yang mungkin bisa menyediakan tempe. Rosita mengambil uang di bawah bantal dan berjalan menuju rumah tetangga yang biasanya membuat tempe di malam hari. Ketika dia baru saja melangkah keluar rumah, matanya menangkap sosok seseorang yang sedang merokok di pos ronda. Rosita mendekati sosok itu, berharap dia bisa mengantar ke tempat penjual tempe. Namun, saat jaraknya semakin dekat, Rosita mengenali sosok tersebut sebagai M. Arufin. Dengan cepat, M. Arufin berdiri, tampak terkejut melihat Rosita, lalu berjalan cepat meninggalkan pos ronda, menghilang dalam gelapnya malam. Setelah membeli tempe dari tetangganya, Rosita segera kembali ke rumah dengan hati-hati, berharap bisa memasak untuk ibunya yang tampak mulai pulih. Ketika ia sampai di rumah, suasana di ruang tengah tampak tak biasa. Ruang yang biasanya sunyi di malam hari, kini penuh dengan kehidupan. Wahid dan Segar sudah bangun, berdiri mengelilingi dipan dengan tatapan takjub. Basri, suami Rosma, terlihat berdiri sambil menggendong istrinya seperti menggendong seorang bayi. Rosma, yang selama beberapa hari terakhir terbaring lemah, kini tampak bahagia, tertawa ringan dalam pelukan Basri. Senyum di wajah Basri pun tidak bisa disembunyikan, terlihat begitu lega melihat istrinya tampak sehat kembali. Malam itu, setelah sekian lama menunggu, Rosma akhirnya meminta sesuatu untuk dimakan. Rosita, yang ikut senang melihat ibunya mau makan, dengan penuh semangat menggoreng tempe yang baru saja dibelinya. Suapan demi suapan tempe yang digoreng itu habis dalam sekejap, Rosma memakan semuanya dengan lahap. Sepanjang malam, Rosma terus mengoceh, bercerita tentang berbagai hal, sambil memeluk setiap orang di rumah itu. Kebahagiaan terpancar dari wajah semua anggota keluarga, seolah penderitaan mereka selama ini telah berakhir. Namun, keesokan harinya, Rosita terbangun lebih awal, berniat memasak lagi untuk ibunya seperti malam sebelumnya. Baru saja ia beranjak dari tempat tidur, matanya tertuju pada sosok ibunya yang masih tertidur, kali ini dalam posisi miring. Tanpa berpikir panjang, Rosita langsung menuju dapur, menyalakan kompor kayu, dan mulai menyiapkan tempe yang tersisa. Dengan cekatan, ia mengatur kayu bakar agar wajan di atasnya cepat panas. Baru 3 iris tempe tercelup dalam minyak panas, tiba-tiba terdengar suara teriakan Basri yang melengking, memecah keheningan pagi. Rosita, yang kaget mendengar teriakan itu, segera melemparkan tempe yang ada di tangannya dan berlari ke ruang tengah. Di sana, ia melihat Basri memeluk tubuh Rosma yang kurus dengan ekspresi wajah yang begitu hancur. Wahid berdiri di samping Segar, menepuk pundaknya dengan pelan, mencoba menenangkannya. Di pagi itu, Rosma telah pergi untuk selamanya. Tempe goreng yang disuapkan Rosita malam sebelumnya menjadi makanan terakhir yang dinikmati ibunya. Kesedihan yang mendalam merenggut kesadaran Rosita, ia jatuh pingsan tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya. Seminggu setelah kematian Rosma, Wahid dan keluarga Basri kembali berkumpul. Rosita, yang sempat tertekan karena kehilangan ibunya, kini mulai lebih tenang. Di tengah perbincangan yang hangat, Rosita menceritakan peristiwa aneh yang dilihatnya sebelum kematian ibunya. Malam itu, ia melihat sosok M. Arufin duduk di pos ronda tak jauh dari rumah mereka.
Basri, yang sebelumnya tampak tenang, tiba-tiba berubah murka mendengar cerita itu. Wajahnya memerah, dan ia mengacak-acak rambutnya dengan penuh frustrasi. Namun, Wahid, yang lebih tenang, mencoba menahan amarah Basri. Ia menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan seorang dukun yang dikenal di desa sebelah, Pak Lanjar, untuk mencari tahu kebenaran di balik peristiwa tersebut. Malam itu juga, Wahid meminjam motor kepala desa untuk mengantar Basri ke rumah Pak Lanjar. Perjalanan malam itu terasa berat, motor yang mereka kendarai sempat mogok beberapa kali, padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak. Meski begitu, tekad mereka tidak goyah, bahkan ketika harus menuntun motor melewati tanjakan yang cukup panjang. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di ujung desa tempat Pak Lanjar tinggal. Mereka harus berjalan kaki melewati kebun yang kering untuk mencapai rumahnya, sebuah rumah sederhana dengan dinding yang terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu. Sesampainya di sana, Basri mengetuk pintu dengan penuh harap. Suara berdehem dari dalam rumah menjadi tanda bahwa pemilik rumah sudah siap menerima tamu. Pak Lanjar, seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun, membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Tanpa membuang waktu, Basri langsung menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarganya, termasuk tentang sosok M. Arufin yang dilihat oleh Rosita. Pak Lanjar mendengarkan dengan seksama sambil membakar tembakau linting di tangannya. Setelah mendengar cerita itu, ia berdiri dan pergi ke belakang rumah tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Pak Lanjar kembali dengan 2 gelas air putih. Di dalam gelas itu, terdapat 3 helai kelopak bunga Kamboja yang mengambang. Ia menyodorkan gelas-gelas itu kepada Basri dan Wahid, mengatakan bahwa mereka akan tahu siapa yang mengirim santet setelah meminumnya. Tanpa ragu, Basri dan Wahid meminum air tersebut hingga habis. Rasanya tidak aneh, hanya seperti air biasa dengan aroma bunga yang lembut. Ketiganya berbincang ringan, hingga tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang tak tertahankan. Mata mereka terasa berat, dan tanpa sadar, keduanya tertidur di kursi tamu. Pak Lanjar yang melihat tamu-tamunya terlelap hanya tersenyum sambil kembali menyedot rokok linting di tangannya. Dalam tidurnya, Wahid mendengar suara gonggongan anjing yang keras. Ketika membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di rumah Basri. Di dalam rumah, terlihat Rosma duduk memeluk kedua kakinya, ketakutan oleh suara gonggongan yang terus menggema di sekeliling rumah. Wahid mencoba mencari sumber suara tersebut dengan mengelilingi rumah Basri, namun tak ada satupun anjing di sana. Suara itu semakin menggelegar, seolah memenuhi seluruh halaman rumah. Wahid kembali masuk ke dalam rumah dan melihat seekor anjing besar berbulu hitam lebat berdiri di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosma. Dengan langkah hati-hati, Wahid merogoh sebuah pipa besi dari bawah kursi tamu dan mendekati anjing tersebut. Anjing itu tetap diam saat Wahid mendekat. Tanpa ragu, Wahid mengayunkan pipa itu sekuat tenaga ke kepala anjing. Anjing itu mengeram, lalu melompat menerjang Wahid sebelum akhirnya melarikan diri keluar rumah. Wahid mengejarnya dengan segenap tenaga. Anjing itu berhenti di dekat pos ronda, dan Wahid yang kelelahan turut berhenti, mengawasi anjing hitam tersebut. Perlahan, anjing itu berdiri dan mulai berubah menjadi sosok seorang laki-laki. Cahaya remang dari lampu minyak di pos ronda memperlihatkan wajah laki-laki itu yang menoleh ke arah Wahid, tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Wahid terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, masih duduk di kursi tamu rumah Pak Lanjar. Di hadapannya, Pak Lanjar dan Basri sedang duduk, memandanginya. Wahid menyadari apa yang baru saja dialaminya dan menyebutkan nama yang ada dalam pikirannya. Basri, yang terbangun dari mimpi yang serupa, juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. Pak Lanjar sudah lama mengetahui kebenaran di balik nama itu, namun ia berhati-hati dalam menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat. M. Arufin, orang yang mereka sebut, dikenal sebagai sosok yang sakti, mewarisi ilmu dari ayahnya yang dulu menguasai ilmu Pancesona. Meski demikian, tidak ada yang tahu pasti apakah ilmu itu juga diturunkan kepada M. Arufin.
Setelah mendapat nasihat dari Pak Lanjar, Wahid dan Basri memutuskan untuk pulang. Pikiran mereka terpecah, dan selama perjalanan, Wahid terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh M. Arufin. Di tengah perjalanan, Basri memecah lamunan Wahid dengan mengingatkan bahwa utang darah harus dibayar darah, dan kedua bibi Wahid belum waktunya mati. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan lebih jauh, sesuatu yang menyerupai hewan tiba-tiba melintas di depan motor Wahid. Kaget, Wahid mengerem mendadak dan motor mereka terjungkal. Wahid sempat melihat makhluk itu sejenak dalam posisi terlentang. Meskipun mirip dengan babi hutan, kakinya panjang seperti manusia. Wajah makhluk itu tak terlihat jelas, dan dengan cepat menghilang ke balik semak-semak. Wahid yang terluka segera mencari Basri yang tak jauh dari motor. Remang-remang, ia meraba tangan Pak D-nya dan mendapati bahwa tulang pergelangan tangannya patah. Dengan susah payah, Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri kembali ke kampung. Basri menyadari bahwa makhluk yang mereka temui bukanlah hewan biasa, dan hal itu semakin mendorong Wahid untuk memikirkan cara yang lebih matang untuk menghadapi M. Arufin. Sore harinya, Wahid bertemu M. Arufin di sebuah warung nasi tak jauh dari kebun durian mereka. Anehnya, Wahid merasa kehilangan emosi yang selama ini menghantui pikirannya dan justru bercanda dengan M. Arufin. Ketika M. Arufin bertanya tentang panen durian, Wahid menjawab bahwa hasil panen tidak terlalu banyak karena ia sibuk mengurus Pak D. Basri. Setelah pertemuan itu, Wahid kembali mengingat rencananya. Emosi yang tadinya seperti tertidur, tiba-tiba bangkit lagi. Dengan tekad yang bulat, Wahid pun memutuskan untuk melanjutkan rencananya menghadapi M. Arufin. Selepas maghrib, Wahid kembali mengumpulkan Salam dan Hasan di gudang masjid. Tanpa banyak basa-basi, Wahid menyatakan keputusannya yang sudah bulat, M. Arufin harus dibunuh. Keberadaannya tak bisa lagi dibiarkan, dan Wahid merasa inilah saatnya untuk bertindak. Salam, yang mendengar ucapan Wahid, hanya menarik napas panjang dan memberikan isyarat setuju. Namun, Hasan terlihat gelisah. Ia menggigit bibirnya berulang kali setelah mendengar rencana Wahid, memperlihatkan ketidaknyamanannya. Melihat kegelisahan temannya, Wahid menantang Hasan, bertanya apakah ia takut untuk ikut serta. Hasan, yang tampak resah, hanya menggeleng. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berdiri untuk menutup pintu dan jendela gudang, lalu mendekati Wahid. Dengan tangan yang memegang pundak Wahid, Hasan mengingatkan bahwa M. Arufin bukanlah orang biasa. Ia benar-benar sakti. Hasan pun mulai menceritakan kisah yang selama ini ia pendam. Ternyata, bukan hanya Wahid dan Salam yang memiliki masalah dengan M. Arufin. Hasan, atau lebih tepatnya adik perempuannya yang masih perawan, Marwiyah, pernah menjadi korban dari kekuatan gelap M. Arufin. Semua bermula saat perayaan 17 Agustus 2 tahun yang lalu, di mana desa menggelar lomba menari duet. M. Arufin turut serta dalam lomba itu, dan ketika Marwiyah datang terlambat, ia dihadapkan pada pilihan untuk menari bersama M. Arufin atau Aziz. Sudah mendengar reputasi buruk M. Arufin, Marwiyah lebih memilih Aziz. Pilihan itu ternyata membawa bencana bagi Marwiyah. Malam setelah menari di balai desa, Marwiyah meminta diantar teman-temannya untuk buang air ke sungai. Ketika ia sendirian di tengah sungai yang dangkal, ia terkejut melihat sosok yang berjongkok di belakangnya. Mengira itu adalah Yati, salah satu temannya yang memiliki rambut panjang. Marwiyah memanggilnya. Namun, sosok itu hanya menggeram saat Marwiyah mendekat. Tiba-tiba, teman-temannya memanggil dari pinggiran sungai, dan ternyata Yati berdiri bersama mereka. Saat itulah Marwiyah melihat sosok tinggi kurus dengan jari-jari panjang mencoba meraih pundaknya. Ketakutan, Marwiyah menjerit keras dan pingsan di tengah sungai. Sejak kejadian itu, Marwiyah jatuh sakit. Malam-malam berikutnya, ia kerap menjerit ketakutan, dan keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya. Seorang dukun akhirnya memberikan nasihat agar Marwiyah tidak kembali ke kampung, sebab jika orang yang mengirim santet mengetahui kondisi Marwiyah membaik, kemungkinan akan ada serangan yang lebih dahsyat.
Hasan masih bingung dengan apa yang menimpa adiknya, hingga suatu malam, saat ia menemani Marwiyah di rumah paman mereka, sebuah kejadian membuatnya yakin bahwa M. Arufin adalah penyebab penderitaan adiknya. Ketika sedang duduk di depan rumah, Hasan mendengar suara dipan kayu seperti diinjak-injak banyak orang. Saat masuk ke dalam kamar, Hasan melihat Marwiyah menari dengan asyiknya, seolah ada seseorang yang menari bersamanya. Hasan dan pamannya berusaha menarik Marwiyah, tapi ia malah menangis histeris, menginginkan untuk tetap menari dengan Mas Maruf. Hasan hanya bisa menangis melihat adiknya yang tampak seperti orang yang kehilangan akal. Setelah Marwiyah tenang dan tertidur, Hasan tak bisa lagi menahan amarahnya. Malam itu juga, ia mencari M. Arufin dengan parang dan linggis yang sudah diasah sejak awal. Hasan tahu bahwa M. Arufin kerap mengunjungi kebun duriannya pada malam hari, dan dengan tekad yang membara, ia siap menghadapi M. Arufin dan menyelesaikan dendamnya. Hasan menyelinap di antara rimbunan pohon pisang yang mengelilingi kebun M. Arufin. Dengan hati yang dipenuhi amarah, dia tak lagi berpikir panjang. Ketika M. Arufin melewati tempat persembunyiannya, membawa obor yang menyala terang, Hasan segera melompat keluar. Dia mendorong tubuh M. Arufin hingga jatuh ke selokan kering. Tanpa ragu, linggis yang digenggamnya dihujamkan berulang kali ke kepala M. Arufin. Meskipun M. Arufin sempat mengeluarkan suara meminta tolong, Hasan tak memberi ampun. Parang di tangan kanannya kini digunakan untuk menghantam kepala M. Arufin hingga suara itu tak lagi terdengar. Darah mengalir deras, mewarnai kedua senjata yang dibawanya. Hasan yakin, M. Arufin telah kehilangan nyawanya. Dengan cepat, Hasan melompat dari selokan dan berlari pulang, menembus kegelapan malam. Dua senjata yang digunakannya untuk menghabisi M. Arufin dibasuh di pancoran air. Kemudian dia kembali ke rumah dan mencoba tidur dengan hati yang bercampur antara ketakutan dan kelegaan. Pagi harinya, Hasan bersiap menuju sawah. Sebelum berangkat, dia singgah di warung untuk membeli rokok kretek. Parang yang semalam digunakannya masih tergantung di pinggangnya. Saat itu, seseorang berkomentar bahwa parang miliknya tampak tumpul dan perlu diasah agar tidak berkarat. Hasan terkejut saat menyadari bahwa yang berbicara adalah M. Arufin, yang terlihat berdiri sambil menyampirkan sarung di lehernya. M. Arufin tersenyum dan pergi, meninggalkan Hasan yang kini tubuhnya gemetar, teringat akan peristiwa semalam. Hasan menceritakan kejadian itu kepada Wahid, yang masih menyimpan ambisi untuk menghabisi M. Arufin. Wahid pun merasakan ketakutan dan amarah yang bercampur, menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Malam itu, Wahid mengajak Salam dan Hasan berkumpul di gudang masjid. Wahid sudah memantapkan tekadnya, meskipun perasaan gentar menghantui mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu gudang. Seger datang dengan napas yang tersengal, membawa pesan dari ayahnya dan menyerahkan sebuah bungkusan kain kepada Wahid. Di dalamnya terdapat tali tampar besar yang dihiasi daun kelor dan raja. Pesan Seger adalah bahwa tali tersebut harus digunakan jika mereka serius ingin menghabisi M. Arufin. Malam berikutnya, setelah rapat pembagian bibit di balai desa selesai, Wahid memilih pulang bersama M. Arufin. Di perjalanan, mereka menuju kebun durian untuk memeriksa hasil panen. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, beberapa orang tiba-tiba muncul dan menyergap M. Arufin. Tubuh M. Arufin segera diringkus dan diikat dengan tali yang diberikan Seger. Wahid kemudian menutup kepala M. Arufin dengan kain yang telah dipersiapkannya. Dengan pisau bambu tajam yang disodorkan oleh Seger, Wahid mencoba menggorok leher M. Arufin. Namun, setiap sayatan yang dibuatnya selalu menutup kembali, disertai tawa M. Arufin yang bergema di tengah malam. Hasan dan Salam, yang awalnya ikut membantu, kini mulai merasa gentar. Kengerian meliputi mereka saat suara M. Arufin, yang tak kunjung padam, terus memprovokasi ketakutan mereka. Seger memberi instruksi dengan suara pelan, meminta Wahid dan Salam untuk mengangkat tubuh M. Arufin tanpa menyentuh tanah. Dengan tenaga mereka, tubuh M. Arufin terangkat, tergantung oleh tali tampar yang mengikat erat pergelangan tangan dan kakinya. Meskipun dalam posisi demikian, tawa M. Arufin masih terdengar, seakan mengejek usaha mereka.
Wahid kemudian kembali menggorok leher M. Arufin dengan pisau bambu yang dipegangnya. Kali ini, sayatan itu berhasil, dan suara tawa M. Arufin berubah menjadi erangan samar sebelum akhirnya terhenti ketika kepala itu terpisah dari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, Wahid, Salam, dan Hasan bergerak cepat. Hasan dan Salam berlari membawa tubuh M. Arufin yang sudah tak berkepala, menyusuri jalan yang melintasi dua sungai menuju sebuah liang lahat yang sudah disiapkan sejak hari sebelumnya di ujung kebun milik Salam. Di tengah perjalanan, mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk aneh yang mengikuti langkah mereka, menambah ketegangan malam itu. Hasan sempat melihat dua sosok jangkung yang berlari terbalik seperti kepiting, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, Salam menegaskan untuk tidak memperhatikan mereka dan terus berlari menuju liang lahat. Sesampainya di liang lahat, Salam memastikan ikatan tubuh M. Arufin cukup kuat sebelum melemparkan tubuh itu ke dalam liang. Mereka segera menutupinya dengan papan kayu, berusaha secepat mungkin menyelesaikan tugas mereka. Sementara itu, Wahid bergerak ke arah yang berlawanan dengan membawa kepala M. Arufin yang sudah terbungkus kain. Di bawah pohon sukun yang cukup tinggi, Seger memanjat dan menurunkan tali tampar kepada Wahid. Kepala M. Arufin kemudian diikat dengan tali tersebut dan ditarik ke atas, ditempatkan di ujung pohon yang sulit dijangkau orang. Sesaat sebelum suara tawa M. Arufin benar-benar hilang, angin kencang tiba-tiba menggoyang pohon sukun itu. Setelah memastikan bahwa kepala M. Arufin telah terikat dengan aman, Seger turun dari pohon untuk menemui Wahid yang menunggu di bawah. Mereka berdua duduk sambil merokok, menanti kedatangan Hasan dan Salam. Tak lama kemudian, kedua orang itu tiba. Mereka segera mengganti pakaian yang berlumuran darah dan membakarnya, sebelum mengubur sisa-sisa pakaian yang terbakar. Setelah itu, keempatnya kembali ke rumah masing-masing, membawa rahasia gelap yang kini menyelubungi mereka. 4 hari setelah peristiwa tersebut, Wahid dipanggil oleh pihak kepolisian. Keluarga M. Arufin melaporkan bahwa Wahid terlihat pulang bersama M. Arufin pada malam sebelum kehilangannya. Namun, semua warga kampung yang hadir dalam rapat di balai desa memberikan kesaksian bahwa M. Arufin pulang sendirian, sehingga pencarian M. Arufin dihentikan setelah 7 hari. Seger dan Wahid kemudian diam-diam mengambil kepala M. Arufin yang masih tergantung di atas pohon sukun tanpa membuka ikatannya. Mereka menguburkan kepala itu di dekat kebun durian M. Arufin, berharap bahwa tindakan mereka akan menuntaskan semua masalah. Meski demikian, Wahid tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Dia sering mendatangi para tokoh agama, termasuk kiai dan ustadz, untuk mengungkapkan beban dosanya. Hampir semua menyatakan bahwa perbuatannya adalah dosa besar, meskipun dilakukan dengan alasan tertentu. Suatu hari, Wahid mengunjungi seorang ulama karismatik di sebuah pulau. Setelah mendengar cerita Wahid, ulama tersebut memintanya untuk bertaubat sepenuh hati dan memohon ampunan dari Allah. Setelah pertemuan itu, Wahid berusaha kembali ke kehidupan normal. Santet yang dulu menghantui kampung perlahan-lahan menghilang, meskipun tetap ada beberapa orang yang menjadi murid M. Arufin, meneruskan ilmu hitam yang diwariskannya. Wahid menjalani hari-harinya dengan perasaan bersalah yang terus menghantui, mencoba menebus dosanya dengan berbuat baik kepada sesama.